Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya dan pada kesempatan ini saya ingin eh, menjelaskan sedikit perkenalan tentang IPv6 atau Internet Protocol versi 6. Kalau selama ini kita menggunakan IP versi 4 dan dikabarkan akan habis eh, apa alamatnya akan habis sehingga kemudian dikembangkan IP versi 5 yang sebagai percobaan dan kemudian yang jadi adalah IP versi 6. Oke. Nah, IP versi 6 ini sudah dipakai ya, walaupun dipakainya harus koeksisten dengan IP versi 4 atau hidup berdampingan dengan versi 4. Nah, kenapa IP versi 6? Apa perbedaannya dengan IP versi 4? Oke, jadi munculnya IP versi 6 ini karena yang pertama depletion of IPv4. Jadi IP versi 4 itu sudah penggunaan seluruh alamatnya itu sudah diperkirakan sudah habis ya. Karena keterbatasan itulah maka kemudian dimunculkan IP versi 6 ini. Ada IP versi 5 diantaranya itu, tapi sebagai percobaan aja untuk IP versi 5. Kemudian yang resmi adalah IP versi 6. Nah, perbedaannya dengan IP versi 4 adalah pertama dari ini, dari grup-grupnya ya, grup-grup angkanya. Kalau IP versi 4 pakai oktet, kalau IP versi 6 pakai hextet. Ya, IP versi 4 panjangnya 32 bit, IP versi 6 panjangnya 128 bit. Kemudian bentuknya kalau IP versi 4 dotted desimal, desimal yang menggunakan titik ya. Misalnya 192, 168, 10.10. Kemudian jumlahnya ini ada 4,2 miliar ya alamat untuk IP versi 4. Yaitu 2 pangkat 32. Ya, 2 pangkat 32 sekitar 4,2 miliar. Sementara IP versi 6 menggunakan kolon heksadesimal, pakai heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Kemudian jumlah alamatnya itu 2 pangkat 128. Sekitar 340 andesilin. Andesilin ini adalah sebuah angka yang diikuti dengan ya sebuah angka yang terdiri dari 36 angka 0 di belakangnya gitu ya. 1 andesilin berarti 1 kali 10 pangkat 36. Ya, itu andesilin. Jadi banyak sekali. Banyak sekali alamat IP versi 6. Kemudian kita lihat bagaimana cara mengkonversi ya IP versi 4 maupun IP versi 6 ke biner. Kalau IP versi 4 mungkin sudah terbiasa ya. Misalnya 192, 168, 20, 10. Maka cara binernya, mencari binernya adalah 192 ini dibagi dengan, bukan dibagi, ya karena desimal ya, desimal dibagi dengan 2. Dibagi 2 terus ya, 192 dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 nanti sisanya itu ya 192 dibagi 2 sisanya berapa, dibagi 2 lagi sisanya berapa. Ya, jadi dibagi 2 terus sampai sudah nggak bisa lagi dibagi 2. Lalu sisanya itu dibaca dari bawah ke atas, itulah binernya. Ya, itu cara pertama.
Cara kedua adalah dengan mengetahui nilai bilangan radix 2 pada setiap posisi ini. Ada 8 bit, maka di posisi pertama kalau kita baca dari LSB ke MSB, posisi pertama di sini bernilai 1, posisi kedua bernilai 2, posisi ketiga bernilai 4, lanjut 8, 16, 32, 64, 128. Ya, 128. Ini salah nih, ini harusnya 11 nih, 192 itu 11 ya. Oke, saya coba betulin dulu, ini harusnya 11, sorry. Hapus. Oh, ini bentuknya image, nggak bisa di... Oh, masih bisa. Oke. Kita lihat lagi. Oke. Jadi 192 itu adalah angka penjumlahan dari 128 ditambah 64. Yang 192. Ya. Dengan mengetahui itu, maka kita cara menghitung binarnya adalah angka desimal yang memenuhi penjumlahan ini itu posisinya diubah menjadi 1. Ya, 128 tambah 64 berarti ada di posisi sini nih, maka dia diubah menjadi bit 1, yang lainnya 0. Seperti itu. Oke, jadi ada 2 cara. Biasanya yang digunakan adalah yang menggunakan pola ini ya, pola posisi, nilai di posisi ya, 1, 2, 4, 8, 6, 16, 32, 64, sampai 128. Kalau 10 berarti 2 ditambah 8. Ini 2, ini 8. Oke, seperti itu. Lalu net mass-nya dalam biner adalah sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan kelas atau sesuai dengan seedernya ya, prefixnya. Kalau prefix /25 maka 25/24 maka 24 bit pertama dibaca dari MSB, 24 bit pertama itu harus diisi dengan 1 semua, itulah net mass-nya. Nah, kalau IP versi 6 bagaimana? IP versi 6 tidak pakai net mass ya. Yang perlu diingat, IP versi 6 tidak pakai net mass ya. Terus cara menuliskannya seperti ini, heksadesimal yang dipisahkan dengan titik 2. Ada 8 kelompok, makanya disebut hexstat. Ya, ada 8 heksadesimal, kelompok heksadesimal yang disebut hexstat. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu biasanya diakhiri dengan prefix. Ya, ada prefix 64, berarti 64 ini menunjukkan bahwa 64 bit pertama atau separohnya ya, kan 128 bit. 64 bit pertama digunakan sebagai network portion atau porsi untuk alamat jaringan. Itu maksudnya /64. Lalu alamatnya dalam biner bagaimana caranya mencarinya? Nah, ini gampang sebenarnya. Sangat-sangat gampang. Tapi kalau panjang begini kan repot juga ya, walaupun gampang, kalau karena panjang, sebenarnya kita bisa menggunakan kalkulator. Banyak kalkulator online untuk IP versi 6 ini. Nah, saya tunjukkan bagaimana cara mengubah menjadi biner. Misalnya di sini 2001 ini bilangan heksa ya. Nah, bilangan heksa itu kalau diubah menjadi biner, setiap bilangan heksa, setiap digit bilangan heksa itu diubah menjadi 4 bilangan biner, 4 bit bilangan biner. Misalnya di sini 2, maka 4 bit bilangan binernya adalah 0010. Ini posisinya 2 nih. 0, ini 1, ini 2, 4, 8. Jadi kalau diisi 1 semua ini paling tinggi 15. Ya, namanya juga heksa ya, dari 0 sampai 15. Jadi 2 itu adalah 0010. Kalau 0, gampang ya, 00 semua, 4. 4-4-nya 0. Ya.
kelompok 4 bit ini namanya nibble ya, istilahnya nibble. Ini nibble kedua 0, ini nibble ketiga 0. Lalu 1 gimana? Ya 0001. Nah, terus 2 ya sama lagi di sini 20010 itu 2. E itu berapa? 14. E itu 14. Ini 14 nih. 1110. Kalau diisi semua kan 15. Kalau dikurangi 1 berarti 14 ya. Lalu B. B itu 11. A kan 10. 10A B 11. Nah, 11 ini nih. 8 ditambah 3. Ya, 8 tambah 3 ini 11. Oke. Lalu 8. 8 itu ya 1000 ya, ini 8. Oke, dan seterusnya. Seperti itu cara mengubah menjadi biner. Jadi setiap digit bilangan heksa diubah menjadi 4 biner, bilangan biner. Sehingga jumlahnya ini semua adalah 128 bit. 128 bit. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, kita berlatih. Contohnya, nah, bagaimana caranya mengubah. Ini ada 2 soal aja. Coba yang menonton di stop dulu videonya, terus Anda kerjakan, lalu nanti bandingkan hasilnya. Ya, hasilnya nanti ada di belakang. Ya, pokoknya intinya mengubah menjadi biner, setiap digit bilangan heksadesimal itu berubah menjadi 4 bilangan biner yang disebut nibble. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Saya perlihatkan jawabannya, ya, solusinya. Jadi ini saya coba pisah-pisahkan supaya lebih mudah dipahami ya. Ini 2001 heksa. Saya pisah-pisahkan 2001 karena setiap bilangan digit heksa, setiap digit ya dari bilangan heksadesimal akan diubah menjadi nibble atau 4 bit, 4 digit bilangan biner. Ya, 2 itu adalah 0010, yang 0 adalah 0000, 0000, 1001. Ini sebenarnya mirip dengan contoh yang sebelumnya ya. Jadi ya begitu aja. Coba kita lihat di sini nih. 1100, 1 ya 0001, 001, 00. Gampang nih diubah kalau yang model begini. Ya nggak susah tuh yang begini nih. Tapi nggak susah juga sih, gampang ya. 6 itu kan 2 tambah 4. Nih, 2 tambah 4. Kalau A itu 10, 8 tambah 2. B itu 11, 8 tambah 3. F, paling gampang F. F itu diisi semua, 15 jumlahnya nih. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8, 15. Ya, seperti itu. Jadi jawaban untuk soal yang pertama tadi ini binernya. Lalu yang kedua, you can use IPv6 calculator online ya. Jadi bisa menggunakan, ada banyak kalkulator online. Daripada capek bikinnya ini kan bukan nggak bisa, cuma karena banyak biasanya kita capek dan menghabiskan waktu ya. Kita bisa menggunakan kalkulator online. Lalu ada ini kompresi alamat IPv6 ini. Walaupun ditulisnya menjadi 8 ini ya, 8 hexstat, tapi kadang-kadang bisa diringkas, sangat-sangat ringkas, misalnya menjadi cukup seperti ini nih, double colon. Nah, ada aturan-aturannya untuk melakukan kompresi seperti ini. Ini aturannya yang pertama, leading zeros can be omitted. Kalau ada angka yang dia sebagai di depannya itu 0, ya di depannya 0, maka 0 itu bisa dibuang, ya. Contohnya di sini nih, leading zeros nih, 2001, 0 EB80, 00 C1, 2200, 001 dan seterusnya. Ya, maka ini leading zeros ini bisa dibuang sehingga nanti menjadi 2001 EB8, ini 0 dibuang menjadi C1, ini 2200, ini dibuang menjadi 1. Nah, yang ini bisa dibuang 3 sehingga tinggal 1, 0, 0, lalu ini 331.
Oke, lalu aturan selanjutnya, a single instance of continuous zeros can be replaced with double colon. Jadi kalau ada angka 0 ya yang berturutan misalnya seperti ini nih, ya ada 2 nih. Nah, dia bisa diganti dengan double colon seperti ini. Tapi kalau ada 2 tempat, misalnya di sini ada, maka hanya boleh menggunakan 1 double colon. Nggak boleh di sini double colon, di sini double colon. Karena pasti nanti membingungkan, ya, ambigu. Jadi hanya boleh 1. Ya, kalau ada dua tempat, ada angka 0 berturut-turut, ya, maka hanya boleh digunakan 1. When decompressing, ya, ketika melakukan dekompresi, mau dikembalikan ke bentuk aslinya, global address-nya, maka ingat bahwa ada 8 hexstats. Jangan sampai ketika dikembalikan malah jadi 6 hexstat, ya, jadi salah. Oke, dan kita lihat di sini hasil kompresinya dari alamat ini adalah 2001 EB8, terus ini jadi C1 220 1, lalu ini diganti dengan double colon, lalu 331. Seperti itu. Oke, nah tipe-tipe ini, tipe alamat dari EPI versi 6 ini, bukan alamatnya nih ya, tapi ya alamat pengalamatan ya, pengalamatan. Ada unique case, multicast, sama any case. Ya, di sini di IP versi 6 tidak dikenal istilah broadcast ya. Kalau di IP versi 4 pakai broadcast, kalau di IP versi 6 pakai any case. Jadi kalau unique case itu pengalamatan dari satu sumber ke satu tujuan. Kalau multicast pengalamatan dari satu sumber ke sekelompok tujuan, ya, sekelompok tujuan lebih dari satu. Nah, kalau any case pengalamatan dari satu sumber ke satu sumber terdekat dari beberapa sumber. Jadi ini istilahnya one to one, ini one to many. Kalau ini one to one of many, one to one of many. Satu dari banyak. Tapi yang dipilih adalah yang terdekat. Itu yang disebut any case. Oke. Dan fungsi any case ini bisa mengurangi yang disebut serangan DDoS. Jadi nggak bisa lagi tuh memanfaatkan node-node lain untuk menyerang karena harus yang terdekat yang dipilih dan hanya boleh satu gitu. Oke. Nah, kita lihat beberapa alamat-alamat tipe-tipe alamat IPv6 ya. Yang pertama unique cache. Ya, unique cache tadi itu dari satu sumber ke satu tujuan. Oke, kita lihat di sini ada beberapa jenis, ada global unique cache, unique local address, link local address, special address, sama compatibility address. Oke, ini penjelasannya. Global unique cache address, dia routable ya, dirutekan secara global lewat internet ya. Sama seperti IP publik versi 4 ya. Jadi global unique cache address ini mirip dengan IP versi 4 yang publik ya. Jadi di routable ini maksudnya alamat IP-nya itu bisa dimasukkan di dalam paket kemudian dikirim. Itu namanya routable ya. Jadi dia bisa dirutekan ya. Alamat IP-nya dijadikan paket kemudian dikirim gitu. Routable. Unique local address ini diassign oleh administrator ya dan tidak bisa diroutkan ya, non routable, nggak bisa dirutekan. Ini seperti dengan IP privat ya, IP privat versi 4 ya, IP versi 4
yang IP privat ya, yang 10.00 terus 172.16 192.168.00 ya, itu IP privat. Lalu ada link lokal, ini mirip dengan APIPA yang di IP versi 4 ya, untuk berkomunikasi dengan node pada link yang sama. Lalu ada special address, ada dua di sini special address, no address sama loopback. Ya, no address sama loopback. Ya. Terus ada compatibility address yang digunakan untuk migrasi dari from IP versi 4 to IP versi 6. Ya, compatibility address. Nah, kita lihat global unique address. Ini contohnya memakai Google ya, google.com, perusahaan google.com. Karena global unique address ini ada macam-macam jenisnya, tergantung nanti perusahaannya. Jadi ada 128 bit, ya, dipecah menjadi 60 bit, 64 bit, 64 untuk network portion, 64 untuk interface ID, ya. Ini network, ini interface. Nah, kalau untuk perusahaan ya global unique address, maka 3 bit pertama itu 3 bit pertama digunakan sebagai prefix dan selalu dimulai dengan 001. Kalau 4 bit 0010 berarti satunya itu 2. Makanya di sini nilainya 2. Ya, 3 bit pertama 0010. Kalau 3 bit pertama harus dimulai dengan 001, artinya depannya harus 2. Oke, jadi untuk perusahaan itu diawali dengan 2. Lalu 45 bit selanjutnya ini menunjukkan global routing prefix, nama perusahaannya ya, prefix untuk perusahaannya, misalnya google.com. Nah, dia pakai angka ini nih, 404.6800.4006. Lalu 16 bitnya adalah untuk subnet ID-nya, ya 16 bit. Selanjutnya adalah interface ID. Oke, seperti itu. Jadi kalau ketemu nanti 2404 tuh 6800.4006 ini Google. Alamatnya Google. Ya, ini tadi keterangannya. Jadi always start with bit 001. Ya, kalau nibble 0010 ya 0010 berarti 1 ini 2. No, kan posisinya 1248. Makanya tadi dimulai dengan 2 ini. Karena harus dimulai dengan 001 untuk global unique address. Lalu ada 3 tambah 45 bit sebagai prefix situsnya ya. Tadi situs google.com. Bukan perusahaan tadi ya, situs google.com ya, maaf. Situsnya ya. Lalu 16 subnet ID, 64 bit adalah interface ID. Bisa di assign secara manual maupun random. Oke. Ini keterangan lain dari global unique address ya. Jadi global routing prefix, ada subnet dan ada interface ID, lalu ada prefix. Kalau /3 ini global prefix dari IANA ya, yang mengassign IP ini. Lalu untuk ada regional registry ya, regional misalnya kalau Asia itu APNIC ya, Asia Pasifik /23. Lalu untuk provider nih misalnya Telkom gitu ya, /32. Lalu prefix situsnya tadi 48 ya, misalnya tadi google.com ya, 3 tambah 45 bit. Jadi 48 bit untuk prefix situs. Lalu 64 untuk ini /64 nih subnet. Oke, seperti itu. Nah, ini unique local address, dia non-routable, mirip dengan IP address privat di versi 4 ya, 10.00, 172.16.00, 192.168.00 ya, ini adalah IP privat yang biasa digunakan untuk LAN. Nah, untuk IP versi 6 itu harus
dimulai dengan FD. Ya. Jadi pembagiannya begini, 8 bit pertama itu harus dimulai dengan FD. 40 bit selanjutnya adalah global ID, ini nanti bebas. 16 bitnya juga bebas subnet ID, lalu 64 bit interface ID. Seperti itu pembagiannya untuk unit lokal ya, yang mirip dengan IP privat. Lalu link local address ini non-routable juga, digunakan untuk berkomunikasi dengan neighboring nodes, ya, node tetangga. Equivalent dengan APIPA nih di IP versi 4 ya. Automatic private IP address. All nodes are assigned one of the address ya. Harus dimulai dengan FE80 nih ya, link local address ini. Ingat aja depannya harus FE80. Jadi ini nih. Ini FE ini salah nih, harusnya 0 di sini nih. FE80. Ya, ini salahnya. Saya salah menulis. Dan ini image nggak bisa dihapus. Kemudian 54 bit harus 0 semua nih. 54 bit selanjutnya. Oke. Lalu interface-nya bebas, yaitu ciri dari link local address. Dimulai dengan FE80, diikuti dengan 0 semua, 54 bit, lalu interface ID-nya. Nah, ini special address, ada dua tadi, unspecified address sama loopback. Nah, unspecified ini 0000, sama seperti di IP versi 4, ini 0.0.0.0. Ya, ini 000 itu bisa disingkat jadi double colon. Ya, double colon. Kalau untuk loopback address itu mirip dengan ini nih. Kalau di IP versi 4 127.0.0.1 ya, loopback untuk mengetes perangkat itu sendiri ya, untuk mengetes perangkat mengetes dirinya sendiri gitu ya. Ini kalau IP versi 6 double colon 1 artinya 0000001 ya. 00001. Jadi ada 70 kemudian 1. Ini loopback. Kalau 0 semua ini unspecified address. Oke, lanjut. Lalu ada compatibility address ya, untuk migrasi dari IP versi 4 ke IP versi 6. Jadi bisa tuh digabung IP versi 4 dan IP versi 6. Biasanya direpresentasikan dengan simbol ini W.X.Y.Z untuk IP versi 4-nya. Ya, jadi misalnya begini nih formatnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Lalu di sini 32 ya. Kenapa ada 6? Karena kan harus 128 bit panjangnya ya IP versi 4. Kalau ini ada 6 berarti harusnya tinggal 2 lagi di sini ya. 2 kelompok hexstat. Ya, 32 itu 2 kelompok hexstat karena 2 kali 16 32. Oke, jadi WXYZ. Nah, misalnya contohnya 192.168.0.100 ya, diubah menjadi IP versi IP versi 6 bagaimana caranya? Nah, 0000 C0A8 00C4 seperti itu. Bagaimana cara mendapatkannya ya seperti ini. 192 itu adalah binirnya kan ini ya. Kalau 192 binirnya kan 128 tambah 64, 192. Oke. Lalu dipecah menjadi nibble, kemudian diterjemahkan menjadi heksa. Ini menjadi C ya. 8 tambah 4 12 C, ini 0. 168 itu 128 ditambah 32 ditambah berapa nih? 8 ya. Lalu dipecah menjadi nibble. Ini adalah 8 tambah 2 10 A. Ini 8. Ya, ini 0. 100 itu 1. Oh, ini salah nih. Ya, 100 itu harusnya ini 0 nih. 128 kan lebih ya. Oke,
Oke, ini salah, saya salah ini. Tapi intinya seperti itu caranya ya. Oke, lalu nah ini kompatibilitas apa untuk untuk hidup berdampingan antara IP versi 4 dengan IP versi 6 ada beberapa cara ya, ada 3 cara. Pertama 6 to 4 artinya node itu memiliki 2 IP ya, IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4-nya dibungkus ya, dibungkus di dalam IP versi 6. Ya, jadi dia dimasukkan di dalam IP versi 6. Kemudian IP versi 6 ini bisa di-routed ya, bisa di-routable melalui IP versi 4. Ya. Nah, cirinya harus dimulai dengan 2002 ya, 8 bit awal diisi dengan 2002. Lalu masuk ke IP versi 4-nya di sini. Ya, IP versi 4-nya WXYZ. Ya, cara mengkonfigurnya tadi sudah, mengkonversinya sudah tahu. Lalu ini selanjutnya bebas. Oke ya. Lalu ada ISATAP ya, yang tadi 6 to 4. Lalu ada ISATAP, Intra-Site Automatic Tunneling Address Protocol. Ini protokol untuk bikin tunnelingnya ya. Tunneling IP versi 6 dengan IP versi 4. Jadi IP versi 4-nya yang dienkapsulasi di dalam interface ID-nya di sini nih. Di bagian interface ID ya dari IP versi 6. Kalau di sini bebas nih, pokoknya any 64 bit prefix. Yang penting di sini di interface ID-nya harus dimulai dengan 0.5 EFE lalu diikuti dengan IP versi 4 yang sudah dikonversi menjadi hexa. Ya, caranya begitu. Lalu ada Teredo. Nah, ini memungkinkan ini saya ini dulu perbaiki, ada yang salah. IP versi 6 ya. IP versi 6. Oke. Jadi Teredo ini memungkinkan klien IP versi 6 bekerja dengan IP versi 4 NAT-nya ya. IP versi 4 NAT, Network Address Translation. Nah, alamatnya harus dimulai dengan 20010000 ini ya. 32 bit pertama, ini 16, ini 16, 32 bit pertama dimulai dengan 200100, maka itu dia adalah Teredo. Ya, diikuti dengan IP versi 4-nya nih, server. Lalu ada flag yang menyesuaikan, ada UDP port. Ini kliennya, ada server, ada klien. Jadi ada 2 IP di sini. IP versi 4 server sama klien ya. Jadi memungkinkan ini IP versi 4 network translation ya. Mentranslasikan ini klien, ini server. Oke, itu Teredo. Lalu kita masuk ke multicast ya, yang sebelumnya kita bahas unicast, sekarang multicast. Ini untuk mengirim data ke multiple nodes. Oke, selalu dimulai dengan FF. Selalu dimulai dengan FF. Ada 2 di sini jenisnya. FF02 double colon 1 itu untuk all nodes ya. Mirip seperti broadcast IP versi 4. Lalu FF02 double colon 2 ini untuk all router ya, all routers. Jadi formatnya seperti ini, intinya harus diawali dengan FF. Ya, 8 bit FF. Lalu ada flag, scope dan grup ID. Nah, yang terakhir alamat anycast ya. Anycast ini sebenarnya adalah alamat unicast yang sudah diubah menjadi anycast sehingga dia tidak bisa dibedakan lagi dengan alamat unicast yang lain. Nah, anycast ini data akan melewati node yang paling dekat of many nodes ya, kan tadi istilahnya anycast ini adalah one to one of many ya, jadi dia akan melewati node yang paling dekat ya dari banyak node sehingga bisa mengurangi ini serangan DDoS. Nah, nodes ini diiklankan melalui routing protokol. Jadi routing protokolnya mengiklankan node ini, node anycast. Nah, IP versi 6 itu
bisa dikonfigurasi secara otomatis maupun random. Kalau menggunakan auto configuration itu ada dua di sini, stateful dan stateless. Kalau stateful, kita mengkonfigurasi IP versi 6 menggunakan DHCP, ya, menggunakan DHCP atau manually configure. Kalau yang stateless, ya, ini istilahnya Slack, ya, stateless address auto configuration, dikonfigurasi menggunakan neighbor discovery. Jadi ada proses untuk menemukan alamat tetangga, ya. Di sini tidak diperlukan server DHCP dan hanya menyediakan konfigurasi dasar. Ya, DHCP bisa menyediakan konfigurasi tambahan. Kalau untuk konfigurasi dasar itu Slack ini tidak diperlukan DHCP, okay? Tapi untuk konfigurasi tambahan bisa disediakan oleh DHCP. Nah, ini proses dari Slack, stateless auto configuration, address auto configuration. Jadi ada proses negosiasi, ya, antara host dengan router. Jadi tahapannya pertama host ke router itu mengirim ini router solicitation, istilahnya RS. Ini istilahnya untuk mencari ini siapa sih yang menyediakan alamat gitu kan. Nanti router akan membalas nih. Router membalas dengan mengirimkan router advertisement, jadi iklan, ya, RA. Lalu host akan memilih, mengkonfigurasi alamatnya berdasarkan RA itu, baik secara random atau menggunakan ini extended UI 64. Ya, jadi menggunakan MAC address yang versi 4 kan 48, kemudian ditambahkan ada penambahan bit sehingga bisa berubah menjadi 64. Dan itu nanti menjadi alamatnya. Oke, selanjutnya host akan mengirimkan neighbor solicitation, ya, bahwa oke, menggunakan alamat ini sehingga router nanti tahu. Ya, ini yang extended UI 64 tadi, ya. Jadi bagaimana mengubah dari 48 bit menjadi 64 bit di host interface ID. Ya, biasanya perangkat itu kan IP untuk IP versi 4 MAC address-nya 48 bit seperti ini. Nah, caranya ini dipecah menjadi dua bagian, ya. MAC address IP versi 4-nya dipecah menjadi dua bagian. Kemudian ditambahkan FFFE di tengahnya, FFFE. Setelah itu diubah menjadi hexadesimalnya jadi seperti ini. Lalu bit ke-7, ya, ini bit ke-7 nih kan, ini 8 bit. 8, ya, bit ke-7, 08 itu kan berarti 000, 8 itu 1000. Nah, bit ke-7 ini bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bit ke-7-nya di flip, ya, di flip, diubah. Jadi kalau di situ 0 diubah jadi 1, kalau 1 diubah jadi 0. Ya, caranya begitu, dipecah, MAC address-nya dipecah, kemudian ditambahkan FFE, kemudian bit ke-7-nya di flip, lalu dibentuk jadi hexa lagi, heksadesimal, sehingga kemudian seperti ini alamatnya. Ini alamat dari yang menggunakan ini metode UI 64. Oke, jadi kita sudah melihat tadi tipe-tipe alamat dari IP versi 6, ya, global, link lokal, multicast, unique lokal, ada modified UI 64, ya, 48 bit diubah menjadi 64 bit, kemudian auto configuration dan ada anycast. Ini tadi Slack, ada proses ini, ya, router solicitation, router advertisement, neighbor solicitation, neighbor advertisement. Oke, ini contoh-contohnya, ya. Ini yang double colon 0 ini adalah default root, ya, rute default.
atau tadi bisa juga sebagai unspecified address ya. Oh, yang /128, kalau yang /0 ini default route, rute default. Kalau yang /128 itu unspecified, artinya belum punya alamat. Yang double colon 1 ini loopback, sama seperti 127.0.1 di IP versi 4. Lalu ada link lokal sama seperti private ya, IP private LAN. Ini harus dimulai FE80. Lalu untuk multicast ada 2, FF02 double colon 1 sama 2, lalu auto configuration not discovery, mirip seperti ARP, ini pakai ini, FF02, oke. Nah, ini contoh kalau kita mau melihat IP versi 6 di komputer kita ya, kita masuk ke command prompt, kita ketikkan ipconfig/all, maka akan muncul semua seperti ini. Inilah ini link lokal nih, yang dimulai dengan FE80 ya, link lokal. Ini IP privat, ini IP versi 4-nya, ini IP versi 6-nya. Oke, seperti itu. Lalu kita juga bisa mencoba ngeping nih ya, ping ke alamat loopback-nya nih, ping double colon 1, ini dapat nih jawaban nih, reply dari double colon 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi alamat IP versi 6, kalau kita menggunakan router Cisco ya, perintah-perintahnya seperti ini. Kita masuk ke configure terminal, pokoknya yang biasanya IP aja, sekarang ditambahkan V6, artinya kita mengkonfigur IP versi 6-nya ya. Ini nanti bisa dipraktekkan menggunakan paket tracer. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pengenalan IP versi 6. Tentu ada banyak hal-hal lain yang bisa dipelajari nanti, misalnya subnettingnya seperti apa, praktek untuk mengkonfigurasi di paket tracer seperti apa ya. Insya Allah kita akan bahas di video-video lain nantinya. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.